הבוקר חיסלנו את עלי לריג'אני. עלי לריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס. Pemirsa, konflik Iran, Amerika Serikat, Israel terus memanas. Penggunaan alutsista modern dan teknologi canggih justru membuat korban sipil membengkak. Yang terbaru, Sekjen Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, dan Menteri Intelijen Iran, Ismail Khatib, dikonfirmasi tewas dalam serangan Israel di Teheran. Di tengah situasi ini, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak merencanakan bantuan obat-obatan ke Iran. Dan bagaimana seharusnya kita membaca langkah ini? Dan bagaimana seharusnya Indonesia bersikap di tengah perang yang semakin tidak terkendali? Kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah, Mustafa Abdul Rahman. Pak Mustafa, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Kematian seorang pemimpin atau pejabat tinggi di Iran justru menyatukan mereka yang ada yang oposisi, yang koalisi. Bagaimana dampaknya setelah Ali Larijani meninggal? Apa dampak terhadap stabilitas pemerintahan di Iran? Ya, seperti dikatakan oleh pemimpin spiritual Iran yang baru, Ayatullah Mujtaba Khamenei, bahwa tewasnya atau mati syahidnya Ali Larijani justru akan memperkuat negara Islam Iran. Bukan memperlemah, tapi sebaliknya memperkuat negara Islam Iran dan sekaligus menyatukan rakyat Iran di belakang pemerintah Iran yang sekarang. Dan itu selama ini Iran seperti itu? Rakyat justru bersatu ketika pemimpin, ketika pejabat tinggi mereka mati syahid? Betul, ini yang saya sebut salah kalkulasi dari pihak Amerika dan Israel kan. Ketika mereka melakukan serangan ke Iran pada tanggal 28 Februari dan memang menargetkan pemimpin spiritual Iran saat itu, Ayatullah Khamenei dan tokoh-tokoh militer yang lain, dan berhasil, diharapkan setelah tewasnya Ali Khamenei ini, Iran akan kacau. Rakyat akan turun ke jalan menuntut tumbangnya rezim. Tapi yang terjadi sebaliknya adalah negara Iran semakin kuat, rakyat Iran berbondong-bondong ke tanah terbuka, tidak kelihatan rapuh, tidak kelihatan goyah. Artinya mengabaikan bahwa negaranya sedang dalam keadaan perang. Itu simbol apa yang ingin dikirim, Pak Mustafa? Kenapa? Itu simbol apa yang dikirim? Ya, itu adalah mereka untuk menunjukkan dukungan yang kuat di belakang pemimpin mereka dan juga di belakang negara Iran yang ingin sekarang mau dicabik-cabik oleh Israel dan Amerika Serikat. Saya suka kesimpulan tadi. Ini artinya Amerika Serikat salah membaca, salah kalkulasi. Betul. Tapi bagaimana dengan kematian Menteri Intelijen Ismail Khatib? Bagaimana dampaknya terhadap strategi keamanan? Karena dia menteri intelijen ya? Tidak pengaruh banyak, tidak terpengaruh banyak. Ketika Iran dalam keadaan perang seperti ini, yang memegang kendali itu adalah IRGC, Garda Revolusi Iran. Komandannya juga sudah banyak yang terbunuh. Ya, tidak ada masalah. Karena sistem komando di IRGC itu adalah desentralisasi, bukan sentralisasi. Ini juga lagi-lagi Amerika salah kalkulasi. Dan pihak Amerika mengakui, ya, pusat komando Amerika atau CENTCOM mengakui, saya kira sistem kekuasaan dan struktur di Iran itu adalah sentralisasi. Tapi ternyata setelah perang ini memasuki minggu ketiga, menunjukkan bahwa sistem kekuasaan di Iran termasuk sistem komando militernya adalah desentralisasi. Buktinya sejak tewasnya Ali Khamenei sampai yang terakhir itu adalah kepala intelijennya, menteri intelijennya Ismail Khatib, tidak ada pengaruh apa-apa. Bahkan serangan balik Iran semakin dahsyat terhadap sasaran Amerika dan Israel. Sudah ada 61 serangan balik ya? Betul. Jadi ini menunjukkan bahwa tewasnya seorang menteri intelijen Iran tidak punya pengaruh apa-apa. Termasuk mereka yang perlu menduduki... saya sebutkan, Pak, ya. Jadi seorang menteri intelijen itu kan jabatan politik yang ditunjuk oleh presiden. Kan. Jadi sebenarnya institusi intelijen Iran sendiri itu sudah berjalan sangat rapi, sangat
sudah ada SOP yang sangat baku. Jadi apa yang disebut institusi intelijennya ya, yang merupakan bagian dari IRGC, Garda Revolusi Iran itu ini sangat kuat, sangat rapi banget. Nah, jadi adapun menteri itu datang dan pergi. Setiap presiden baru, menterinya baru lagi kan. Jadi tidak ada masalah. Ketika sekarang jadi sasaran dan berhasil dan tewas ya, tidak menggoyah sedikit pun kan apa yang namanya institusi intelijen Iran. Jadi tetap berjalan seperti biasa. Oke. Supreme Leader yang ditunjuk setelah Ali Khamenei meninggal kan anaknya Mojtaba. Tapi sampai sekarang juga setelah ditunjuk, setelah ayahnya meninggal akhir Februari lalu, belum menunjukkan diri di publik. Apa yang Anda baca dari sini? Ya, justru harus demikian karena Ayatullah Mojtaba Khamenei ini adalah juga menjadi sasaran AS dan Israel juga kan. Ya. Kan dia begitu tampil karena ada sebelumnya ada beberapa statement kan sangat keras. Statement dari Ayatullah Mojtaba Khamenei sangat keras bahwa rakyat Iran akan membalas atas tewasnya Ali Khamenei. Ya. Dan rakyat Iran akan tetap melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Ini kan statement yang sangat keras kan gitu kan. Dan itu yang membuat Israel juga kemudian mengeluarkan ancaman akan mengincar Ayatullah Mojtaba Khamenei. Nah, untuk keselamatan dia, jangan-jangan kan mudah sekali ini pemimpin Iran berapa lama tewas lagi. Dia harus hati-hati, harus terutama masalah dia di mana berada. Sekarang terus oleh. Tapi dilacak intelijen Amerika Serikat, Israel yang terkenal akan teknologinya pun, Presiden Iran malah jalan santai di trotoar. Simbolisme apa yang ingin ditunjukkan sebenarnya? Ya, makanya jadi seperti seorang Ayatullah Mojtaba Khamenei, seorang pemimpin spiritual baru, dia harus belajar dari teman-temannya, senior-seniornya yang sudah tewas dengan mudah, disasar oleh intelijen Israel dan Amerika. Nah, dia sekarang harus membuat kalkulasi sendiri supaya dia bisa selamat dari incaran Israel dan Amerika. Karena sudah jelas terang-terangan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sudah jelas akan mengincar pemimpin spiritual Iran yang baru. Begitu juga Donald Trump mengatakan bahwa pemimpin spiritual yang baru kalau tidak mengikuti apa yang dimau Amerika, dia tidak akan lama juga. Oke, Pak Mustafa, sebenarnya di Iran itu kan ada Supreme Leader ya, ada Supreme Leader, ada Presiden Iran, ada Presiden. Siapa yang memegang tampuk tertinggi dan siapa yang berani mengatakan bahwa kita serang balik, kita menggunakan A, B, C dan begitu banyak serial-serial yang akan disiapkan? Ya, secara politik adalah pemimpin spiritual. Jadi pemimpin spiritual yang sekarang dipegang oleh Ayatullah Mojtaba Khamenei, dia pemegang kekuasaan tertinggi di Iran dalam sistem kekuasaan wilayah faqih. Sistem wilayah faqih ini adalah sistem kenegaraan di Iran yang lahir setelah revolusi Iran pada tahun 1979. Maka beliaulah pemimpin tertinggi. Adapun presiden Iran dalam sistem wilayah faqih, dia orang kedua. Kalau di negara seperti di Indonesia atau negara lain kan namanya presiden kan orang pertama. Karena kita tidak punya Perdana Menteri, tidak punya Supreme Leader. Kalau di Iran itu presiden itu adalah orang kedua. Orang pertamanya adalah pemimpin spiritual. Itu adalah struktur dalam sistem wilayah faqih. Adalah sistem yang lahir setelah revolusi Iran pada tahun 1979. Artinya dengan Mojtaba selama ini tidak keluar ke publik, itu merupakan strategi ya? Karena Menhan Amerika aja Pete Hegseth bilang kan, mana nih Mojtaba, dia hilang, dia cacat gitu. Itu tidak menyurutkan dia untuk kemudian tampil secara visual. Ya betul, dia harus sembunyi sekarang. Jangan-jangan sering-sering tampil ke publik. Nanti nasibnya seperti Ali Rijani kan. Ali Rijani itu kan sudah diincar. Tiba-tiba dia tampil di publik berlarut dengan massa ketika merayakan Hari Al-Quds, Hari Yerusalem beberapa hari yang lalu kan. Setelah itu adalah dengan mudah Israel itu melacak dia. Dan kemudian berapa lama berhasil kan, dia tewas sekarang. Jangan sampai terulang ini. Makanya kayak Ayatullah Mojtaba Khamenei sekarang harus betul-betul hati-hati. Harus kalau tidak penting banget, jangankan keluar secara terbuka, mengeluarkan statement aja juga harus hati-hati juga. Gitu. Makanya ketika rakyat menantikan atau publik menantikan
penampilan Mujtaba di TV nasional, tapi ternyata yang dikirim adalah pernyataan tertulis melalui TV nasional yang dibacakan oleh Dan itu yang media. terbaik, lebih baik seperti itu. Itu strategi. Betul ya. Jangan tampil dia tuh sering tampil di depan muka. Lebih baik statementnya aja. Iya. Dan didengerin aja tuh Amerika Serikat bilang cacat, kayak hilang, kayak rusak. Tidak ada masalah itu. Dalam situasi kayak begini kan biasa lah. Berita sana sini simpang siur, hoax macam-macam kan tetap. Padahal banyak